Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Apa kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kenikmatan serta keberkahannya kepada kita, sehingga hidup kita senantiasa diliputi dengan keberkahan-keberkahan dan hidup kita senantiasa diliputi dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berkahi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita menjadi bagian umat dari Nabi SAW yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yakni bab tentang niat. Niat itu satu perkara yang penting di dalam di dalam agama kita. Kita sadari bahwa seringkali kita beraktivitas dengan tanpa kesadaran. Kita di aktivitas itu hanya karena kebiasaan belaka. Banyak di antara aktivitas-aktivitas kita itu bukan dikendalikan oleh kesadaran, tetapi aktivitas kita lebih dikendalikan oleh kebiasaan bawah sadar kita tanpa kesadaran. Contoh realnya misalkan ketika kita terbiasa untuk ke satu tempat dengan melalui satu jalan tertentu, maka ketika kita ingin ke tempat yang lain dengan melewati jalan itu, seringkali kita tanpa sadar ke tujuan yang semula. Kita misalkan ingin ke supermarket A, terus biasa kita melewati jalan itu, terus setiap kita pergi melewati jalan itu terus. Nah, suatu saat kita ingin ke supermarket B, tetapi lewat jalan yang biasa kita pakai untuk ke supermarket A, maka biasanya kita akan mampir ke supermarket A, padahal tujuan kita ke supermarket B. Itu tandanya bahwa kita ini seringkali beraktivitas tanpa kesadaran. Nah, tanpa sadar itu berarti tidak menghadirkan kesatuan antara fisik kita, akal kita, dan hati kita. Ketika kita beraktivitas tanpa kesadaran, aktivitas yang rutinitas belaka, itu artinya kita tidak menghadirkan akal, fisik, dan ruh secara bersamaan. Nah, ketika satu aktivitas dilakukan tanpa kesadaran, ketika aktivitas dilakukan hanya kebiasaan-kebiasaan belaka, ya aktivitas kita menjadi satu aktivitas yang hampir-hampir tanpa nilai. Nah, disitulah sesungguhnya pentingnya kita berbicara soal niat. Niat itu yang kemudian akan menyatukan antara ruh, fisik, dan akal dalam satu kesatuan, sehingga aktivitas kita itu adalah aktivitas yang betul-betul kita sadari. Aktivitas kita adalah aktivitas yang betul-betul kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa kita akan melakukan aktivitas itu. Bukan aktivitas yang karena kebiasaan-kebiasaan belaka. Kesadaran ini menjadi penting agar kita menghadirkan ruh, menghadirkan akal, dan menghadirkan fisik secara kesatuan, secara bersamaan. Nah, di dalam ibadah-ibadah kita, namanya aktivitas dengan kebiasaan itu berbahaya, karena tidak akan bernilai ibadah. Tapi aktivitas yang kita lakukan dengan, walaupun itu sebuah kebiasaan, ketika kita lakukan dengan sadar, kesadaran ruh,
kesadaran fisik dan kesadaran akal, artinya ada niat, maka niat yang baik, maka bisa jadi itu akan menjadi sebuah bentuk ibadah. Nah, kalau kita tengok hadis innamal a'malu binniyat gitu ya. Semua amal itu sangat tergantung pada niatnya. Semua amal itu sandaran utamanya ada pada niatnya. Nah, lalu kemudian apa fungsi niat? Niat itu, para pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita bicara soal niat, maka kita akan berbicara dua hal. Yang pertama, kepada siapa sebuah amal itu diniatkan. Yang kedua, soal niat amalan itu sendiri. Nah, tujuan amal, kalau kita sudah harus jelas, yakni tujuan amal itu hanya untuk Allah. Sebuah perbuatan tujuannya juga harus jelas, hanya untuk Allah. Tidak boleh ada tujuan amal ibadah itu untuk selain Allah, hanya untuk Allah saja. Nah, itu artinya tujuannya juga harus jelas. Ketika satu amal tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, ketika satu amal tujuannya bukan untuk Allah, itu berarti ada penyimpangan tujuan. Ada penyimpangan tujuan. Penyimpangan tujuan di dalam akidah ada namanya kemusyrikan. Nah, itu soal tujuan. Misalkan kita beramal menyumbang masjid, tetapi tujuannya bukan untuk Allah, agar untuk pamer, riya. Riya itu syirik kecil. Nah, kita menyumbang masjid tujuannya agar supaya orang lain memuji kita, lagi-lagi itu juga tidak diperbolehkan. Atau sholat tujuannya agar supaya kita ketemu dengan, sholat di masjid maksud saya ya, agar kita ketemu dengan orang lain. Nah, itu juga tidak boleh. Tujuan niat itu ditujukan hanya untuk Allah semata, tidak boleh tidak. Nah, itu yang pertama, soal niat, soal tujuan dari sebuah ibadah. Yang kedua, ketika kita bicara soal niat, maka kita juga harus bicara soal niat amalan itu. Nah, niat amalan itu berarti tentang fungsi dari niat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, niat itu ada punya dua fungsi. Yang pertama, untuk membedakan mana kebiasaan dan mana ibadah. Jadi niat itulah yang akan membedakan satu perbuatan dia bernilai ibadah ataukah satu perbuatan itu bernilai kebiasaan saja. Contoh, makan itu kebiasaan, tetapi ketika makan itu kita niatkan untuk mencari ridha Allah, maka makan itu akan bernilai ibadah. Sesuatu perbuatan boleh jadi sama persis tata cara melakukannya, tetapi karena niatnya berbeda, dia hanya sebuah kebiasaan. Contoh yang lain misalnya soal mandi Jumat lah ya, mandi Jumat misalkan, mandi Jumat ataukah mandi sekedar keramas biasa, itu kan sama tata caranya. Kalau kita hanya berpikir soal hal yang wajib ya, mandi Jumat itu kan yang penting adalah membasahi dengan air seluruh tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, mandi Jumat sama, mandi keramas sama, tata caranya sama. Nah, kalau kita tidak dilandasi dengan niat, maka mandi kita di hari Jumat itu ya bernilai mandi Jumat, bernilai mandi biasa saja,
yang artinya hanya sekedar membersihkan badan kita. Tetapi ketika mandi itu kita niatkan untuk mandi Jumat, maka mandi Jumat kita itu bernilai ibadah. Kita menjalankan sunnah, yakni sunnah mandi Jumat. Sama persis cara pelaksanaannya, tapi berbeda. Yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah, hanya gara-gara niatnya saja. Maka dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran menarik, bahwa kita bisa memanen pahala dengan niat. Kita bisa memanen pahala karena kebiasaan-kebiasaan kita banyak, dan itu bisa bernilai ibadah semuanya. Misalkan tidur itu bisa bernilai ibadah. Sekali lagi, tidur itu sebuah kebiasaan, dan tidur itu akan bernilai ibadah ketika niatnya benar karena Allah. Makan kita itu kebiasaan, tetapi makan kita akan menjadi ibadah ketika niatnya benar. Nah, semua aktivitas kita mulai dari pagi sampai dengan pagi lagi itu sesungguhnya penuh dengan ibadah, nilai-nilai ibadah, penuh dengan pahala seandainya kita meniatkan dengan niat yang benar, yakni niat karena Allah, niat untuk mencari ridha Allah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya, semua aktivitas kita, mulai dari tidur, makan, bekerja, ke kamar mandi, ngomong anak kita misalkan, atau silaturahmi, semuanya akan bernilai ibadah ketika niatnya benar. Maka niat itu fungsi pertamanya adalah membedakan dia bernilai ibadah ataukah dia hanya sekedar kebiasaan belaka. Yang pertama. Yang kedua, niat itu fungsinya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Karena banyak di antara ibadah itu syarat dan rukunnya sama persis. Jadi, tidak ada perbedaan syarat dan rukun. Nah, yang membedakan antara ini ibadah satu atau ibadah yang lain ya niat. Contoh, kita datang ke masjid setelah azan gitu ya. Setelah azan kemudian kita datang ke masjid, terus kemudian kita sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat kita itu bisa tahiyatul masjid, bisa juga sunnah qobliyah. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan hanya niat. Misalkan juga setelah azan subuh kita sholat 2 rakaat. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama qobliyah subuh, atau kemungkinan kedua dia sholat subuh. Apa yang membedakan? Niat. Jadi niat itu akan membedakan satu bentuk ibadah ke bentuk ibadah yang lainnya. Itu fungsinya niat. Nah, maka sekali lagi soal niat itu sangat penting bagi kita. Pembahasan soal niat ini menurut Imam Syafi'i sepertiga dari ibadah itu sendiri. Ibadah itu menurut imam yang lain setengah dari ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu ada ibadah ruhiyah dan ada ibadah yang fisik. Ibadah ruhiyah itu ya niat ini. Nah, bayangkan kalau seandainya salah di dalam berniat, bahaya. Nah, niat itu ada di dalam hati. Kalau seandainya diucapkan boleh-boleh saja. Ini soal perbedaan pendapat. Ada Imam Syafi'i misalnya mensunahkan niat ketika niat itu mendukung hati. Tapi imam yang lain ada juga yang mengatakan tidak memperbolehkan. Ya, monggo-monggo saja. Tetapi
yang harus ditekankan adalah bahwa kaidah awalnya niat itu ada di dalam hati. Kalau ada perbedaan niat antara di dalam hati dengan di lisan, maka yang dihukumi adalah di dalam hati, niat dalam hatinya. Maka perhatikan betul ketika kita akan memulai sebuah ibadah, niat itu. Nah, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, itu sesi kita yang pertama soal niat. Betapa pentingnya kita bicara soal niat. Terima kasih. Insya Allah pembahasan tentang niat ini akan kita lanjutkan pada berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.